Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jadikan sandaran sumber hukum, sumber pengetahuan kita, sumber pengajian ini adalah perkataan firman Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baik teladan adalah contoh pelajaran suri tauladan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sumber kedua sebagai pengetahuan kita, sumber pengajian ini atau pengajian ini harus disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah yang dibuat-buat, yang ditambah-tambahkan. Sebaliknya juga yang dikurang-kurangi. Harusnya begini malah dikurangi. Diajarkan seperti ini oleh Rasulullah malah dikurangi, atau sebaliknya ditambah-tambahi. Itu seburuk-buruk perkara. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang dibuat-buat di dalam agama. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang ditambah-tambahi di dalam agama, ataupun mengurangi ajaran agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap perkara yang seperti itu disebut sebagai bid'ah. Setiap bid'ah itu sesat. Jadi bukan taksi, bukan HP, itu bukan bid'ah ya. Yang dimaksud itu sesuatu manhaj yang Anda tempuh, jalan, metode yang Anda tempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengenal Allah, untuk keyakinan tentang Allah. Semua yang disandarkan kepada Allah, kalau ditambah-tambahi, kalau dikurang-kurangi atau diada-adakan, dibuat-buat, itu namanya bid'ah. Kalau berdasarkan akal itu namanya bid'ah. Kalau berdasarkan hawa nafsu itu namanya bid'ah. Jadi kalau sesuatu jenengan yakini itu sumbernya dari Allah, itu harus melalui Rasulullah. Tapi kalau HP nggak ada di zaman Rasulullah, tapi itu bukan termasuk bid'ah. Karena nanti ada orang yang bilang gitu, berarti HP bid'ah, taksi bid'ah, terus apa lagi nanti? Gojek bid'ah, nanti apa lagi? Shopee bid'ah kan itu nggak paham kan itu. Bid'ah itu jalan atau amalan atau keyakinan atau yang Anda tempuh apapun itu, yang Anda yakini
itu menghubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdasarkan akal itu bid'ah, kalau berdasarkan hawa nafsu bid'ah, kalau berdasarkan mimpi itu bid'ah, kalau berdasarkan dalil yang lemah itu bid'ah. Gitu maksudnya. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Maksudnya setiap perbuatan bid'ah itu dosa. Iya dan billah. Terutama zalim. Dosanya kenapa? Karena berbuat zalim. Mendolimi siapa? Mendolimi Rasulullah. Harusnya jenengan melalui Rasulullah, mencontoh Rasulullah, tapi jenengan langsung. Saya bisa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa makrifat, saya bisa bertemu dengan Allah langsung. Saya dapat mimpi, dapat wahyu dari Allah langsung. Enggak bisa kan itu. Harus melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur bagi Allah Azza wa Jalla. Jangan bosan untuk selalu bersyukur. Minimal ibadah itu jangan sampai berkurang. Karena nikmat Allah itu banyak sekali. Nafas, darah, setiap organ tubuh, setiap hal yang di luar pengawasan jenengan bisa teratur. Jenengan bisa 24 jam mengawasi istri Anda, anak Anda. Enggak bisa, pasti jenengan tinggal. Semua teratur, semua selamat, semua aman. Itu berkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat besar, diberi keamanan. Runting ini termasuk aman. Itu nikmat yang besar. Pernah banjir ya runting? Runting pernah banjir kan? Itu nikmat yang besar. Ya semoga Allah memudahkan urusan umat Islam semuanya. Yang sedang kesusahan ataupun yang dilapangkan, semoga semuanya dimudahkan Allah, dijauhkan dari musibah-musibah. Nikmat keamanan, nikmat kebahagiaan, itu semua berkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jenengan yakin punya uang banyak karena hasil judi, punya uang banyak karena hasil ngakali orang, punya uang, punya mobil hasil ngakali orang, atau punya mobil banyak usaha sukses karena ngakali orang, karena berbuat dolim, bisa bahagia? Enggak. Malah lebih bahagia penjual sayur itu yang enggak punya mobil kan itu. Lebih bahagia seperti itu, karena bahagia itu di hati. Dan yang memasukkan rasa bahagia, rasa susah, rasa sedih itu Allah. Orang menang judi, kaya, atau usaha haram, keuntungan yang haram, usaha atau ngakali orang, berhasil, punya mobil, bahagia cuma sebentar. Bahagia cuma di awal. Habis itu kayak biasa saja. Lebih bahagia itu tadi seperti pedagang sayur, atau lebih bahagia orang-orang yang betul-betul pekerjaannya halal. Mungkin dia tidak punya kendaraan, bahkan mungkin dia nggak punya rumah, tapi halal loh. Itu bahagia, serius bahagia. Ketoknya susah kan itu. Tapi kan hati itu kan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu banyak yang memberikan kesaksian. Orang-orang judi, orang-orang narkoba yang tobat, mereka kurangan terus, gak ada bahagianya. Jenengan coba, jenengan kalau punya teman atau keluarga yang seperti itu, judi atau yang narkoba atau apapun lah, yang maksiat, pasti ada di sekitar masyarakat kita banyak. Coba aja ikuti. Pasti kalau ketemu sama orang itu, kalau jenengan duduk sama orang itu, pastilah dia dersulo terus kan itu. Karena saya sering nemui pasien ruqyah kan itu.
Bahkan yang PK, pekerja karaoke kan itu, wanita kan itu, minta diruqyah kan itu. Kehidupan mereka nggak bahagia, beda sama yang orang-orang soleh, wanita-wanita soleh. Hidupnya itu nggak pernah saya temui orang-orang wanita solehah itu dersulo curhat yang masalahnya berat-berat tuh nggak pernah saya temui. Yang sering saya temui problemnya berat-berat, minta diruqyah, minta istilahnya masalah curhat, masalah problem yang berat-berat, itu rata-rata tadi orang-orang yang bermasalah kan itu, orang yang suka judi atau yang suka mabuk-mabukan kan itu, atau yang suka kerja di karaoke, kerja yang haram, riba dan lain-lainnya. Saya itu seminggu sekali ke pondok tahfidz, sekolah tahfidz di Semarang, dan itu sering mendengar cerita ustadz-ustadznya. Anak di situ macam-macam. Di pondok tahfidz itu, di sekolah tahfidz itu, ada yang hafalannya cepat, ada yang hafalannya lama, ada yang susah. Rata-rata yang hafalannya susah itu orang tuanya kerjanya di kerja yang syubhat atau bahkan haram, kerjanya riba gitu. Kalau yang orang tuanya kerjanya halal, itu anaknya masya Allah lebih berkah, taufik Allah itu lebih banyak kan itu, rahmat Allah lebih banyak, diberi metode apapun, cara apapun, dalam metode belajar enak kan itu, diajak cepat enak kan itu. Tapi kalau yang tadi, tapi kita ustaz pengajar ya harus sabar terus kan itu, mendampingi anak didiknya sampai mereka bisa kan itu. Ini cuma untuk muhasabah. Untuk muhasabah jenengan sebagai bahan pelajaran. Pokoknya kalau jenengan memakan uang haram, ngakali orang, hasil dari ngakali orang, mendolimi orang, atau mengambil warisan orang, mengambil yang bukan hak Anda, sampai masuk ke perut Anda atau masuk ke perut anak Anda, wes kan itu, pasti ada dampaknya. Sholatnya susah, anak disuruh taat susah, disuruh kebaikan susah kan itu. Tapi semua yang diberi kemudahan, semoga semua yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua bisa sholat, bisa seperti ini, semua berkat nikmat, rahmat, taufik, hidayah Allah. Minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan tahu, orang bisa berhenti dosa itu bukan karena orang itu pintar, bukan karena orang itu hafal Quran. Orang bisa berhenti dari dosa itu karena dia banyak memohon ampunan pada Allah. Karena yang bisa menghentikan, bisa melepaskan orang dari dosa itu siapa? Hanya Allah Sang Kuasa. Kalau Allah nggak berkehendak, Allah nggak kasih taufik, nggak kasih kemudahan, nggak kasih hidayah. Kalau sudah dijauhkan dari hidayah, dosa itu diulang-ulang terus, diulang-ulang terus. Saya yakin betul, dan itu Ibnu Abbas sampai berkata seperti itu ketika menafsirkan ayat-ayat yang tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala kan itu. Dalam urusan tadi orang berhenti dari maksiat, Ibnu Abbas itu menjelaskan itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya minta, selalu berdoa kepada Allah. Dan bagi yang bisa lepas dari dosa-dosa, itu semua bukan berkat kepintaran Anda, bukan berkat kekhusyuan Anda, tapi itu semua karena Allah itu senang, kasihan sama Anda, sayang sama Anda. Makanya Anda dilindungi Allah dari dosa-dosa kan itu. Kenapa? Karena Anda hatinya bersih kan itu. Biasanya gitu, orang yang hatinya bersih, taufik itu lebih banyak, rahmat Allah lebih banyak, menghindari dosa itu lebih mudah. Kalau orang-orang yang hatinya itu bersih, hatinya jujur, hatinya jauh dari sifat-sifat kemunafikan, tidak suka khianat, tidak suka terlambat, tepat waktu kan itu. Orang-orang yang jujur, hatinya bersih seperti ini, itu pasti rahmat, taufik itu dimudahkan Allah semuanya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Yuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat karena jenengan bisa ngaji di sini, saya juga bisa menyampaikan materi. Itu semua karena mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tuh belajar terus. Setiap Ramadan didatangi malaikat Jibril untuk memurojaah hafalannya. Sama Nabi Muhammad itu murojaah terus, mengulangi terus kan itu. Jadi kita harus mencontoh Nabi Muhammad SAW. Dan setiap kebaikan yang bisa Anda kerjakan itu semua karena jenengan bisa memahami sunnah atau sampai kepada jenengan memahami contoh suri tauladan dari Nabi Muhammad SAW. Karena jenengan gak bisa langsung kepada Allah ngaku saya dapat wahyu dari Allah, ngaku saya mimpi ketemu Allah, itu gak bisa. Makanya setiap metode atau keyakinan apapun yang Anda tempuh untuk menghidupkan masjid, untuk mengurus uang umat, pokoknya sesuatu yang jenengan yakini ini mendekatkan diri kepada Allah, ini diberkahi Allah, ini agar kita diberi taufik Allah dan hidayah Allah, itu harus caranya harus sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh dengan akal, gak boleh ngarang, gak boleh dengan mimpi, gak boleh, karena jadi bid'ah semua seperti itu. Harus belajar memahami sunnah Nabi Muhammad SAW agar kita terhubung kepada hablullah, kan itu. Terhubung kepada firman Allah agar kita bisa memahami kalamullah, firman Allah, agar kita bisa mendapatkan terhubung dengan hidayah Allah, taufik Allah melalui sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nggak bisa jenengan pisahkan antara Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya jenengan kalau ngaku ini sebagai ibadah, ini bisa mendekatkan diri kepada Allah, ini bisa menenangkan hati, mendapatkan keberkahan, itu semua harus dua hal itu syaratnya. Terhubung kepada Allah dan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jenengan harus ngaji Al-Qur'an, Sunnah, Al-Qur'an dan Sunnah. Itu penting. Makanya pendekatan kita di pengajian ini menekankan di situ Al-Qur'an, Sunnah, kemudian fikihnya kita utamakan. Yang paling penting itu thaharah, salat, dan yang rukun-rukun Islam itu. Dan insya Allah tentang jual beli, kan itu, insya Allah kita akan bahas seperti itu. Untuk saat ini kita mendalami pendekatan Al-Quran, tafsir. Ya, sebagai pengantar, apakah Anda paham apa itu Al-Quran? Apa itu Al-Quran? Apakah Al-Quran itu yang Anda pegang itu sering jenengan baca? Apakah itu Al-Quran? Itu mushaf. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran itu adalah kitab yang paling masyhur. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang ditulis di dalam mushaf. Jadi sebenarnya yang namanya Al-Quran itu kitab yang ada di Lauhul Mahfuz. Sedangkan yang diturunkan ini kemudian ditulis di mushaf, kan itu. Itu disebutnya mushaf Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kitab diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis di mushaf, dinukil, dikopi, disebarkan secara mutawatir,
di copy paste secara mutawatir, kuat, terjamin keasliannya. Mutawatir enggak bisa dipalsukan. Mutawatir itu gitu. Karena kalau ada yang memalsukan Quran langsung ketahuan, mudah ketahuan. Itu namanya mutawatir. Memalsukan Quran itu susah, enggak bisa, mustahil. Makanya disebut mutawatir. Belum pernah ada yang bisa memalsukan Al-Quran. Makanya disebut mutawatir. Al-Quran itu dinukil, dikopi, diperbanyak secara mutawatir, diturunkan generasi ke generasi secara mutawatir. Jadi di waktu ini generasi sekarang itu mutawatir, di generasi sebelumnya mutawatir, sebelumnya sampai generasi para sahabat itu mutawatir. Belum pernah ada yang bisa memalsukan Al-Quran atau menambahi atau mengurangi Al-Quran. Nah, disebut mutawatir. Dan Al-Quran itu turun tadi setiap generasi secara mutawatir tanpa ada kesalahan sama sekali. Itulah Al-Quran. Kemudian semua umat manusia, semua umat Islam, khususnya umat Islam, umat Islam sepakat bahwa Al-Quran itu adalah hujjah. Kita yakin Al-Quran itu sumber hukum kita, pegangan kita, hujjah, pegangan agar kita tidak bingung navigasi kita. Jangan tahu Google Map. Al-Quran itu Google Map yang jenengan menuju ke surga kan itu. Kalau Al-Quran jenengan nggak paham kan itu, kayak jenengan baca Google Map itu kalau nggak paham kan itu bisa nyasar ke gunung-gunung kan itu. Pernah jenengan pakai Google Map nyasar kan itu kalau nggak paham. Kayak jenengan Al-Quran itu hujjah, Al-Quran itu pegangan Anda, Al-Quran itu navigasi, gambarnya seperti Google Map. Kalau jenengan nggak paham Google Map kan itu, jenengan itu bisa dibelusuk ke jalan-jalan yang nggak genah kan itu. Al-Quran itu pegangan, bukti kuat bagi kita umat Islam. Bahkan nanti Al-Quran itu pelindung kita ketika nanti sidang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Yaumul Mahsyar. Tapi kalau kita salah dalam menggunakan Al-Quran, Al-Quran itu jadi musuh kita selama di dunia, dan nanti di akhirat juga jadi musuh untuk kita, memusuhi kita. Ya semoga Al-Quran ini selalu menjadi hujjah bagi kita, pegangan kita, bukan menjadi lawan kita. Bahaya. Al-Quran itu sebagai sumber hukum yang pertama. Undang-undang itu di bawah Al-Quran semua. Fatwa-fatwa, keputusan-keputusan, semua itu disandarkan, harus disandarkan kepada Al-Quran. Undang-undang apapun, Pancasila, dasar negara, semua itu harus disandarkan ke satu sumber, yaitu sumber hukum yang pertama, yaitu Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu bukan hanya pegangan bagi umat Islam saja sebenarnya, bukan hanya sumber hukum bagi umat Islam saja, tapi Al-Quran itu juga pegangan dan sumber hukum untuk orang-orang kafir. Karena memang Al-Quran itu untuk menghukumi orang Islam, juga untuk menghukumi orang kafir. Itulah Al-Quran. Kemudian diantara salah satu bukti yang menguatkan kalau Al-Quran itu adalah pegangan yang benar, yang kuat, jenengan gak boleh ragu dengan Al-Quran. Bukti akan benarnya Al-Quran itu apa? Al-Quran itu firman Allah. Al-Quran itu dari sisi Allah. Itu yang membuat Al-Quran itu suci. Di antara bukti kenapa Al-Quran itu pegangan yang kuat, hukum yang paling benar, hujjah yang paling kuat, karena Al-Quran itu dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian bukti yang membuktikan bahwa Al-Quran itu datang dari sisi Allah, buktinya apa?
bukti yang paling kuat membuktikan bahwa Al-Quran itu datang dari sisi Allah itu apa? Al-Quran itu tidak bisa ditiru oleh siapapun. Itu yang menjelaskan, membuktikan akal kita bisa menyadarinya. Kalau kita mau memahami itu terbukti kuat sekali. Belum ada yang bisa meniru Al-Quran. Bahkan ditantang itu, meniru satu ayat saja, itu nggak bisa. Di zaman jahiliyah, orang musyrik jahiliyah yang terkenal ahli bahasa Arab, ketika disuruh menceritakan tentang gajah, mereka menjelaskan gajah itu punya hidung, punya belalai dan lainnya. Tapi kalau kita di Al-Quran itu, di Al-Quran kalamullah, firman Allah, Al-Fil, surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tuh, bagus sekali ayat itu. Itulah salah satu bukti yang paling kuat bahwa Al-Quran yang jenengan baca itu dari Allah. Makanya saat ini, sekarang ini loh, hal yang paling membuat Anda dekat kepada Allah itu Al-Quran kan? Karena Nabi sudah wafat, dan yang diwariskan kepada kita yaitu kalamullah. Mukjizat Nabi Musa tongkat itu nggak diwariskan. Mukjizatnya Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta, bisa menghidupkan orang yang meninggal, itu nggak diwariskan. Tetapi mukjizatnya Nabi Muhammad, Al-Quran ini, itu bisa jenengan kuasai semua, bisa jenengan pelajari, bisa jenengan hafalkan. Dan itulah salah satu kelebihan Al-Quran daripada mukjizat Nabi-Nabi yang lainnya kan itu. Setelah Nabi wafat, hal yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu Al-Quran. Kemudian sholat, karena Al-Quran itu kalamullah. Dan ketika sholat kita membaca kalam Allah, membaca firman Allah. Kemudian di antara kekhususan Al-Quran, Al-Quran itu selain kalamullah, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi yang ummi, tidak membaca dan tidak menulis kan itu. Itu menguatkan lagi Al-Quran itu ajaib kan itu. Dan Nabi Muhammad itu sosoknya digambarkan bahkan oleh Raja Romawi, saya lupa namanya, digambarkan oleh Raja Romawi. Dia diakui Nabi Muhammad itu oleh Raja Romawi. Kalau Nabi Muhammad itu betul-betul Nabi, bukan orang yang pengen menuntut kekuasaan, bukan orang yang ajaran yang dibawa oleh nenek moyangnya, bukan. Nabi Muhammad ini betul-betul Nabi mendapatkan wahyu dari Allah. Itu diakui oleh Raja Romawi kan itu. Makanya Al-Quran itu firman Allah diturunkan kepada sebaik-baik manusia, orang yang paling hebat. Bahkan seorang raja mengakuinya, Raja Romawi. Tapi sayangnya dia, wallahu alam, sayangnya dia tidak mau masuk Islam kan itu, Raja Romawi tersebut. Raja Najasyi ketika tanya kepada Ja'far bin Abu Thalib kan itu, bagaimana tentang Nabi Isa, kemudian dibacakan surat Maryam, langsung nangis Raja Najasyi. Belum pernah bertemu Nabi Muhammad, kemudian dibacakan surat Maryam. Ketika tanya, bagaimana kalian mengenal Nabi Isa? Kalian kan gak pernah ketemu Nabi Isa, coba ceritakan tentang Nabi Isa. Itu menunjukkan apa? Al-Quran itu wahyu. Soalnya Nabi Muhammad itu gak ada silsilahnya ke Nabi Isa, gak ada keturunan Nabi Muhammad itu menjelaskan ke Nabi Isa gitu istilahnya. Jauh gitu, jauh sekali.
Kalaupun ada jauh sekali kan itu. Tapi bisa tahu, itulah menunjukkan Al-Quran itu wahyu yang kuat, itu perkara yang gaib kan itu. Gak ada yang bisa seperti itu kecuali kalau itu Nabi kan itu. Itu membuktikan Al-Quran itu wahyu. Raja Najasyi ketika mendengar Ja'far, sahabat ya, yang hijrah ke Habasyah, ketika dibacakan itu langsung nangis kan itu. Al-Quran, lafadznya dan maknanya, lafadz yang Anda baca dan makna kandungannya, itu semua adalah firman Allah. Al-Quran itu lafadznya, maknanya semua adalah firman Allah, kalamullah kan. Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Semua yang ada di Al-Quran itu semua bahasa Arab. Maka dari sini kita paham, bisa membedakan antara hadis dengan Al-Quran. Hadis Nabi itu bukan firman Allah, bukan termasuk firman Allah. Dan perbedaannya sangat mencolok sekali, perbedaan antara hadis dan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu dibaca ketika